Shalom Shalom. Selamat hari Rabu 7 September 2022. Kembali jumpa bersama saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya. Penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Words, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh besar kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir, dan paling terutama, hidup kita boleh sungguh berubah menuju Christ likeness. Masih dalam season autumn dengan tema bulan ini, Suffering for the King. Rela berkorban, rela menderita, siap menderita bagi Sang Raja. Sedangkan Grace Words hari ini saya berikan judul Chosen bagian yang ketiga. Ya, Chosen bagian yang ketiga. Umat pilihan, kita yang dipilih. Mari umat Tuhan kita membaca sekali lagi, yakni Yesaya 43 ayat 10-11 sebagai fondasi saya berbagi pesan Tuhan hari ini. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti. 3 ya, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain padaku. Umat Tuhan, kemarin saya sudah sampaikan bagaimana saksi, evidence of God's work, testimony of God's grace. Ya, sesungguhnya setiap orang yang mengalami kebaikan Tuhan itu adalah saksi-saksi daripada Tuhan. Namun ketika berbicara ranah hambaku yang telah kupilih, maka ini lebih mendalam. Ebed, servant, worshipper. Ada suatu ikatan khusus, ada suatu cinta Tuhan, lahir dari Allah. Nah umat Tuhan, hari-hari ini lebih daripada frekuensi sebelumnya, saya banyak menerima pertanyaan, ya, kenapa orang yang notabene beragama Kristen bisa jahat sekali, merujuk kepada suatu kasus nasional di Republik Indonesia tercinta ini, di mana oknum tersebut atau pribadi tersebut itu memang beragama Kristen, dan hierarki daripada susunan tim, ya, di mana dia berbuat banyak bisnis yang ilegal tentunya, dan itu mayoritas Kristen. Sehingga ada orang yang minta pertanggungjawaban, kok Kristen kayak gitu? Nah umat Tuhan, kita harus paham bahwa Kristen harus dipandang sebagai agama yang dipilih sebagai satu dari 5 agama termasuk kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di NKRI tercinta ini. Jadi, as that simple, sederhananya ada orang memilih Kristen supaya tidak diakui sebagai PKI. Ya. Tapi Kristen yang kita baca dalam Yesaya 43, kisah para rasul maupun perjanjian baru, itu adalah anak Tuhan. Itu adalah saksi minimalnya, dan optimalnya adalah true worshiper. Jadi umat Tuhan, kita harus melihat Kristen itu sekedar agama di KTP, dicantumkan supaya tidak kosong, atau sungguh-sungguh Kristen sebagai pengikut Kristus merujuk kepada Antioquia. Kristen sebagai anak Tuhan, tidak hanya tahu firman, tapi hidup dalam firman. Ya, suatu kali adalah seorang bernama Bob. Ini ilustrasi ya. Bob ini kulit hitam, dan dia bekerja sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan tulus sampai singkat cerita
diizinkan Tuhan diberkati, mengalami lonjakan terobosan dalam bidang ekonomi, sehingga dia bisa mengambil rumah di sebuah perumahan elit yang mayoritas itu kulit putih. Dan ketika dia masuk dalam perumahan elit kulit putih tersebut, tentu saja sebagai orang yang cinta Tuhan, hari Minggu Bob rindu ke gereja. Dan dia masuk di gereja di perumahan elit tersebut, yang setelah masuk baru sadar, oh semuanya kulit putih. Ya, semuanya kulit putih. Hanya dia yang kulit berwarna. Maka dia, tidak apa-apa. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus tidak bedakan daripada warna kulit dan segala macam. Maka dia berusaha enjoy. Dan memang Bob tulus sayang sama Tuhan. Namun beberapa majelis tempat itu berbisik-bisik, di mana singkat cerita akhirnya seusai ibadah gembala berbicara kepada Bob. Mr. Bob, ya, kalau Anda melihat sekeliling tentu Anda melihat perbedaan yang sangat signifikan. Ya, kita tidak bisa melarang Anda ke gereja, tapi Anda harus berdoa. Ya, nah sebelum Anda dapat jawaban doa, ya kami mohon jangan ibadah di tempat ini dulu. Siapa tahu Tuhan menempatkan Anda di tempat yang lebih pantas, yang memang tempat Anda. Bob tulus polos. Oh begitu ya Pak Pendeta. Oh baiklah. Ya. Jadi intinya menyingkirkan si kulit berwarna ini supaya tidak ibadah di situ sama Tuhan. Ini ilustrasi sekali lagi ya. Lalu serentang waktu berjalan, sekian lama, maka bertemulah Pak Pendeta tersebut dengan Bob di suatu trotoar menuju kepada pasar atau supermarket pusat pertokoan kota tersebut. Dan karena walaupun rasis, tapi dia tetap notabene hamba Tuhan. Dia bertanya, "Hey Mr. Bob, oh shalom Pak Pendeta. Oh iya bagaimana kabar?" "Baik puji Tuhan." Ya. Lalu dia lontarkan pertanyaan klise. "Ngomong-ngomong bagaimana doanya? Saya lihat Pak Bob sudah mendapat suara Tuhan sehingga tidak beribadah di gereja kita lagi dan menemukan gereja yang lebih pantas buat kamu." "Oh iya," Bob bilang. Iya, saya doa dan Tuhan jawab jelas sekali. Oleh karenanya ya itu Pak, betul Pak kata Anda. Lah Pak Pendeta ini penasaran, oh Tuhan jawab jelas sekali. Penasaran dia. Emang dalam doa Mr. Bob, Tuhan jawab apa Pak Bob? Bob menjawab, "Saya tidak perlu menunggu lama, begitu saya saat teduh berdoa, Tuhan langsung jawab, audible, saya dengar jelas." Makin penasaran, apa itu Mr. Bob? Gini kira-kira Tuhan jawab, Bob, aku aja Tuhan Yesus aja tidak diizinkan masuk di gereja itu. Mereka yang memutuskan segalanya. Apalagi kamu Bob. Udah di sana. Pilih gereja yang tulen, di mana nama Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh ditinggikan. Nama Tuhan, ini ilustrasi ya. Namun pertanyaannya, mungkinkah seseorang beribadah tanpa Tuhan? Mungkinkah yang disebut rumah Tuhan itu hanya sebutan klise di mana Tuhan tidak ada hadirat di situ? Apakah Kristen yang berarti pengikut Kristus, artinya seorang yang hidup mengikut Kristus, ya, itu sebagai agamawi belaka, dan dalam kehidupan sehari-hari yang diikuti daging dan egonya sendiri? Cilaka. Jawabannya ternyata adalah bisa. Manusia rupa-rupanya bisa beribadah, melakukan segala macam yang mirip ibadah tanpa Tuhan.
Mereka hanya melakukan seturut pemandangan manusia. Inilah yang disebut dengan palsu. Ya, sebagaimana dikutip Tuhan Yesus sendiri dalam Markus pasal yang ke-6. Ayat awalnya merujuk kepada Yesaya 29 ayat 13. Mengenai suatu bangsa yang mendekat dengan mulut dan bibirnya, namun hatinya jauh. Munafik. Munafik bukannya ketika seseorang masih berbuat kesalahan. Munafik juga berarti ketika seseorang jauh hatinya, tapi pura-pura dekat. Seseorang yang bertekad ibadah sungguh-sungguh saja seringkali masih jatuh, apalagi orang yang hanya pura-pura ibadah. Tuhan. Karena jika seseorang sungguh-sungguh dipilih Tuhan, jika seorang sungguh bangkit lahir baru sebagai anak Allah, jika seorang sungguh-sungguh mengenal, percaya Allah yang disembah dalam nama Tuhan Yesus, maka saya tekankan kalimat ini. Maka tidak mungkin hidupnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Dia pasti cepat lambat menuju Christ likeness, menuju keserupaan kepada Kristus. Dan ketika perubahan itu terjadi, sekelilingnya pasti menyadarinya. Saya berdoa sungguh supaya engkau memahami message ini. Ya, dan sungguh-sungguh faham arti daripada kata dipilih Tuhan. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.